Saat gadis itu lompat-lompat jauh, tiba-tiba seorang pria menggendongnya. Tetapi anehnya, tidak ada orang lain yang bisa melihat pria itu. Gadis itu dengan mudah memecahkan rekor dunia. Ternyata pria itu sebenarnya adalah hantu. Beberapa hari sebelumnya, sekelompok gadis pergi berkemah di alam liar. Tiba-tiba hujan deras turun, sehingga mereka mencari tempat berteduh di sebuah kuil tua yang terbengkalai. Saat hendak pergi, gadis ini sedang membereskan barang-barang dan tanpa sengaja mengambil seutas tali yang ternyata memiliki roh gantung yang menempel padanya. Ketika ia kembali ke rumah, hantu itu memperlihatkan wujud aslinya. Awalnya ia ingin menyapanya, tetapi malah disangka sebagai pelaku mesum. Untuk meluruskan kesalahpahaman itu, sang hantu memamerkan kekuatan supranaturalnya dan menceritakan kisah hidupnya kepada si gadis. Hantu itu meminta gadis tersebut mengembalikan tali itu ke kuil tua. Jika tidak, ia tidak akan bisa bereinkarnasi. Namun, gadis itu memiliki pertandingan olahraga keesokan harinya. Karena penasaran dengan dunia modern, dan karena tidak ada yang bisa melihatnya, hantu itu mengikuti si gadis ke lapangan olahraga. Melihat gadis itu memakai seragam tim merah dan bersiap untuk bertanding, sang hantu memutuskan untuk menyemangatinya. Namun tanpa diduga, kepalanya malah terkena cakram yang dilempar anggota tim biru, membuat benjolan besar seketika. Belum sempat pulih, tombak lempar menembus baju favoritnya. Marah, hantu itu memutuskan balas dendam pada anggota tim biru itu. Sebelum lomba lari dimulai, sang hantu berdiri di belakang gadis tim biru dan menamparnya. Gadis itu terpaku di tempat, sementara yang lain sudah berlari jauh di depan. Dengan kaki panjangnya, ia berhasil menyusul, tetapi hantu itu berbaring di garis finish untuk menjegalnya. Ia tersandung dan jatuh ke depan. Namun itu justru membuatnya melewati garis finish lebih cepat dan memenangkan juara pertama, membuat sang hantu makin kesal. Melihat tim merah unggul jauh dalam perolehan poin, anggota tim merah putus asa. Acara berikutnya adalah lompat galah, spesialisasi gadis tim biru. Saat semua orang bersorak, sang hantu mengambil skop dan memukul galah gadis tim biru, membuat pantulannya hilang. Gadis tim biru terjatuh ke matras kebingungan. Berikutnya, giliran gadis tim merah. Sang hantu memberinya dorongan kecil, membuatnya dengan mudah melewati mistar. Gadis tim merah bersorak kegirangan, sementara gadis tim biru tak percaya. Saat lompat tinggi, hantu itu sengaja menjatuhkan mistar ketika gadis tim biru melompat. Ia memprotes dengan marah, tetapi para juri mengabaikannya. Saat giliran gadis tim merah, hantu itu membantu lagi dan ia berhasil melewati mistar. Kepala sekolah sangat senang sampai menari-nari, dan keduanya saling bertukar senyum puas. Di lomba lompat jauh selanjutnya, gadis tim biru berlari sekuat tenaga, tetapi dihadang oleh hantu di depannya. Gadis tim merah dengan mudah diangkat ke depan oleh hantu dan memecahkan rekor dunia. Saat skor mulai mendekat, semuanya ditentukan oleh lomba terakhir, estafet 400 meter. Melihat perbedaan besar antara susunan pemain tim merah dan biru, hantu itu langsung menukar tongkat estafet tim yang memimpin, memaksa mereka kembali untuk menggantinya. Meski begitu, gadis tim biru masih memimpin. Pada saat kritis, hantu itu menarik baju gadis tim biru, memaksanya berhenti berlari di tempat. Saat semua orang terpana melihatnya, gadis tim merah melesat ke depan dan melewati garis finish lebih dulu, membuat gadis tim biru duduk di tanah sambil marah memukul dadanya. Pada akhirnya, gadis tim merah memenangkan kejuaraan, dan hantu itu berpesta bersama para pemandu sorak.